Ini adalah anjungan Troll A, salah satu anjungan atau rig minyak terbesar di dunia. Rig minyak Troll A ini berlokasi di ladang minyak Troll di lepas pantai barat Norwegia. Rig minyak Troll A memiliki tinggi 475 meter. Bahkan jika dibandingkan dengan gedung pencakar langit seperti Menara Eiffel, Petronas, rig minyak ini masih jauh lebih tinggi. Anjungan ini memiliki berat 656.000 ton, ditambah pemberat 550.000 ton, sehingga total beratnya 1,2 juta ton. Rig minyak Troll A adalah salah satu mahakarya agung dalam hal desain dan konstruksi. Rig Troll A terletak di Laut Utara, 70 km dari lepas pantai barat Norwegia. Di sana ombak sangat tinggi, sehingga membangun rig minyak di sana adalah hal yang sulit dilakukan. Tantangan besar dihadapi oleh para insinyur dan desainer konstruksi ini. Datang ke sini, semua orang akan berpikir bahwa konstruksi ini dibangun langsung di sana. Karena melihat bagaimana kokohnya anjungan ini dengan pilar-pilar beton yang kokoh. Namun disinilah puncak teknik konstruksinya. Rig minyak ini terdiri dari pilar-pilar penopang serta 3 pilar raksasa. Dan di bagian atasnya adalah dek geladak. Kesemua bagian dari konstruksi ini tidak dibangun langsung di sana, namun semuanya dibangun terlebih dahulu di darat. Pertama-tama pilarnya dibangun terlebih dahulu. Pilar-pilarnya ini terbuat dari beton bertulang. Desain pilarnya ini seperti pipa. Pertama dibangun pilar-pilar landasan terlebih dahulu. Jumlahnya belasan. Pilar-pilar ini saling tersambung menjadi satu kesatuan. Pilar-pilar landasan ini dibangun di dockering, tempat biasanya kapal dibangun. Tingginya mencapai 36 meter. Pilar-pilar landasan ini nantinya akan ditanam ke dalam tanah di bawah lautan. Di dalam pilar-pilar ini juga dibuat ruang-ruang udara seperti yang ada pada kapal. Tujuannya agar pilar-pilar ini nantinya bisa mengapung. Ketebalan pilar beton ini adalah 2 meter. Adapun tekanan air dan resonansi gelombang yang akan mempengaruhi pilar-pilar ini telah diperhitungkan. Sehingga pilar-pilar ini telah didesain untuk bisa beroperasi selama 70 tahun berada di bawah laut. Setelah pilar-pilarnya selesai dibangun, peralatan dan perlengkapan pendukung juga dibangun di dalam pilar-pilar ini. Seperti pipa-pipa, perlengkapan pengeboran, dan lain-lain juga dibangun di dalam pilar-pilar ini. Setelah semua selesai dibangun, kemudian dockering ini akan diisi air, sehingga pilar-pilar landasan ini akan mengapung. Setelah mengapung, selanjutnya pilar-pilar landasan akan ditarik ke tengah laut, namun masih dekat dengan daratan. Pilar-pilar ini akan diikat dengan rantai-rantai raksasa dan diikatkan ke daratan. Selanjutnya, pembangunan akan dilanjutkan dalam mode terapung. Yang pertama dilakukan di mode terapung ini adalah menutup pilar-pilar landasan ini dengan penutup yang juga terbuat dari beton. Selanjutnya, barulah dimulai pembangunan konstruksi 3 pilar raksasa. Pilar raksasa ini tingginya saja lebih dari 400 meter. Sebanyak 2.000 pekerja bekerja bergantian siang dan malam. Bersamaan dengan pembangunan pilarnya, bagian dalam pilar ini juga dibangun sekaligus. Seperti lift, pipa, dan segala macamnya juga dibangun. Butuh waktu 1 tahun untuk membangun keseluruhan pilar-pilar raksasa ini. Di tempat lain, bagian geladak juga dibangun. Pembangunan geladak ini juga sangat rumit, karena ada banyak fitur, perlengkapan, dan juga ruang hidup untuk para kru seperti kamar, dapur, dan lain-lain. Setelah geladak selesai dibangun, geladak tersebut akan diangkat ke atas kapal. Lalu kapal akan membawanya ke tempat pilar-pilar berada. Sedangkan pilarnya sendiri, bagian kantung udaranya akan diisi air, agar pilar-pilar tersebut tenggelam, persis cara kerja kapal selam, dan hanya menyisakan sedikit bagian dari pilar tersebut yang berada di permukaan air laut. Kemudian dek geladak diangkat secara perlahan ke atas pilar-pilar raksasa ini, proses yang sangat rumit.
butuh waktu 30 jam untuk memindahkan anjungan geladak ke atas pilar-pilar raksasa. Setelah anjungan geladak kokoh berada di atas pilar-pilar, kemudian air yang ada di kantong udara akan dikuras, sehingga pilar-pilar raksasa ini akan kembali mengapung tinggi. Selanjutnya, rig minyak ini ditarik menggunakan banyak sekali kapal tunda menuju lokasi pengeboran. Lokasi pengeborannya ini berada 70 km dari pantai. Rig minyak ini akan ditarik secara perlahan oleh kapal tunda. Setelah rig mencapai lokasi, kemudian pilar-pilar akan kembali ditenggelamkan. Selanjutnya, mesin bor akan bekerja menggali lubang untuk membenamkan pilar-pilar landasan. Setelah pilar-pilar dibenamkan ke dalam tanah, rig minyak raksasa akan kokoh berdiri meski diterjang ombak besar. Dan selanjutnya, rig minyak ini siap untuk beroperasi. Begitulah mahakarya agung ini dibuat. Pembangunan rig minyak ini dimulai tahun 1991 dan baru selesai tahun 1996. Bahkan pada saat itu, operasi pemindahan rig raksasa ini menjadi rekor dunia, benda terberat dan tertinggi yang dipindahkan manusia di lautan. Begitulah sebuah mahakarya dibuat. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye. Wow, jauh.